Oke bro, kali ini saya ingin membahas biografi yaitu tentang Vladimir Putin ketika mantan agen intelijen menjadi presiden Rusia bro. Oke, terima kasih buat kalian yang masih stay di channel saya. Di sini saya akan membahas tentang biografi tokoh-tokoh terkenal, mungkin nanti akan menginspirasi kalian ataupun ya hanya sekedar untuk dengar-dengaran saja. Oke, di sini saya akan membahas tentang Vladimir Putin. Vladimir Putin saat ini dikenal sebagai presiden Rusia. Sebelum menjadi pemimpin tertinggi di Rusia, Putin merupakan mantan perwira intelijen Rusia atau lebih dikenal sebagai agen KGB. Organisasi KGB merupakan organisasi intelijen milik Rusia yang sangat disegani di dunia, bro. Keren juga ya dia dari Putin ya. Sebelum dia menjadi presiden Rusia, ternyata dia mantan intelijen, bro. Yang sangat ditakuti lagi. Dan faktanya, selain pernah menjadi anggota KGB, Vladimir Putin menjadi presiden negara adidaya Rusia dan presiden terlama di Rusia serta presiden Eropa terlama kedua saat ini. Oke. Ini awal mula dari biografi Vladimir Putin. Nama lengkapnya yaitu Vladimir Vladimirovich Putin. Ia lahir pada 7 Oktober tahun 1952 di Leningrad, Uni Soviet yang kini dikenal dengan nama Saint Petersburg, Rusia. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara ayahnya bernama Vladimir Smirnovich Putin dan ibunya bernama Maria Ivanova Putina. Adapun kakeknya bernama Spiridov Putin merupakan juru masak pribadi dari mantan presiden Vladimir Lenin dan Joseph Stalin. Emang dari kakeknya kayaknya sudah mendekati lingkar-lingkar kekuasaan bro si Putin ini. Ibunya diketahui bekerja di pabrik sementara ayahnya bertugas di Angkatan Laut Soviet. Tuh kan bener, ayahnya udah lingkup militer dan tadi kakeknya sudah di circle istana dari Rusia. Dia bertugas di Uni Soviet di kapal selam, namun ia dipindahkan ke tentara reguler pada saat Perang Dunia Kedua dan terluka parah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, keluarga Putin kemudian pindah ke apartemen ataupun rumah susun di Saint Petersburg, Rusia. Ia bersekolah di sekolah dasar nomor 193 Leningrad. Tahun 68 di kelas 8 Putin kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA 281, sekolah yang berada di bawah naungan Institut Teknologi, dan ia selesai pada tahun 70. Di tahun 75 Putin menyelesaikan kuliahnya di jurusan hukum. Dia sarjana hukum berarti ya. Kemudian presiden Rusia kemudian bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet hingga negara Uni Soviet itu bubar. Bergabung dengan intelijen KGB Rusia. Pada tahun 75, Vladimir Putin kemudian bergabung dengan Badan Intelijen Rusia yakni KGB, salah satu organisasi intelijen paling disegani di dunia. Selama 15 tahun, ia bekerja sebagai perwira intelijen asing untuk KGB. Ia bahkan pernah menghabiskan waktunya selama 6 tahun di Dresden, Jerman Timur. Berarti kayak James Bond kali ya. Ia menikahi wanita yang bernama Lyudmila yang bekerja sebagai penerjemah bahasa asing. Tahun 87 dari pernikahannya tersebut, mereka memiliki anak bernama Katya dan Masya. Putin kemudian memilih pensiun pada tahun 90 dari KGB, di mana kala itu ia sudah berpangkat letnan kolonel.
Setelah tidak aktif sebagai agen, ia kemudian kembali ke Moskow. Di sana ia menjadi asisten rektor untuk urusan internasional di Universitas Negeri Leningrad yang kini bernama Saint Petersburg University. Ia juga menjabat sebagai penasehat ketua Dewan Kota Leningrad. Ia bertemu dengan pria bernama Anatoly Sobchak, seorang asisten profesor dan mengajar hukum bisnis. Anatoly Sobchak kemudian menjadi seorang politisi. Ia berhasil menjadi seorang wali kota Saint Petersburg yang pertama kali dipilih secara demokratis. Karena dekat dengan Anatoly Sobchak, ia kemudian diangkat menjadi penasehat dari Sobchak. Ia menjadi orang kepercayaan Sobchak karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Di tahun 94, ia naik jabatan menjadi wakil wali kota Saint Petersburg. Emang ya, kalau orang sudah suka kita ya kemanapun ya pasti dibawa bro. Tadi kayak si Putin dekat dengan Sobchak, akhirnya awalnya menjadi mungkin rekannya dan malah sekarang menjadi naik jabatan ya, menjadi wakil wali kota Saint Petersburg. Kemudian menjadi Perdana Menteri Rusia. Pada tahun 96, Sobchak kalah dalam pemilu, membuatnya mengajukan mengundurkan dirinya sebagai wakil wali kota dan memilih pindah ke Moskow. Pada tahun 98, ia kemudian diangkat sebagai wakil kepala administrasi Kremlin dan bergabung dalam jajaran staf Presiden Boris Yeltsin. Tugas Putin yakni bertanggung jawab atas hubungan Kremlin dengan pemerintah daerah. Tak lama kemudian, Yeltsin menunjuk Vladimir Putin sebagai Kepala Dinas Keamanan Federal tahun 98, bro. Selain itu, naik menjadi Sekretaris Dewan Keamanan pada tahun 1999, diberhentikan sebagai Perdana Menteri oleh Boris Yeltsin. Presiden Rusia tersebut kemudian memilih Vladimir Putin sebagai Perdana Menteri Rusia yang baru, walaupun saat itu namanya tidak terlalu terkenal. Popularitasnya meningkat saat ia meneruskan kampanye militer Rusia di Chechnya dan memberantas pemberontak yang ingin memisahkan diri dari Chechnya. Itu awal mula Putin kayaknya menjadi populer ya, karena memberantas pemberontak tadi dari Chechnya. Kemudian menjadi presiden Rusia terlama. Hanya beberapa bulan saja menjadi Perdana Menteri, Putin resmi menjadi pejabat Presiden Rusia, sementara menggantikan Yeltsin yang mengajukan pengunduran diri pada tahun 1999. Pada bulan Maret tahun 2000, Putin secara resmi menjadi Presiden Rusia setelah memenangkan 53% suara atas dirinya. Sebagai Presiden, Putin berjanji untuk mengakhiri korupsi di Rusia. Ia juga berusaha menciptakan regulasi ekonomi yang kuat. Selain itu, ia juga menegaskan kendali atas 89 wilayah dari Republik Rusia. Putin membagi wilayah tersebut menjadi 7 distrik federal baru. Wilayah tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang wakil yang ditunjuk oleh presiden. Ia juga menghapus hak gubernur regional untuk menduduk di kursi Dewan Federasi yang merupakan majelis tinggi parlemen Rusia. Berarti emang dia tuh tahu apa yang harus dilakukan sampai berani menghapus hak gubernur regional. Kemudian ia juga mengurangi kekuatan pengusaha Rusia yang disebut oligarki dengan cara menutup berbagai media dan melakukan proses pidana terhadap berbagai tokoh terkemuka. Pada tahun 2001, Vladimir Putin bersama dengan kanselir Jerman Gerhard Schröder dan Presiden Prancis Jacques Chirac menentang rencana Amerika dan Inggris yang menginvasi Irak dan menjatuhkan Saddam Hussein. Resesi berkepanjangan yang dialami Rusia sejak tahun 90 mulai reda membuat perekonomian negara mengalami pertumbuhan. Hal ini membuat Vladimir Putin terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2004.
Tahun 2007, konstitusi Rusia memaksa Putin mundur di tahun 2008. Ia kemudian menunjuk Dmitry Medvedev sebagai penggantinya. Dmitry Medvedev memenangkan pemilihan presiden dan Putin ditunjuk sebagai ketua Partai Rusia Bersatu. Medvedev kemudian menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri negara pada bulan Mei tahun 2008. Tanggal 4 Maret 2012, Vladimir Putin terpilih kembali sebagai Presiden Rusia. Ia kemudian mundur sebagai Ketua Partai Rusia Bersatu dan menyerahkan posisi tersebut kepada Medvedev. Kayaknya ini ya, udah diatur gitu sama Putin, bro. Antara Medvedev dan Putin ini kayaknya saling tiktokan gitu, bro. Setelah dilantik sebagai presiden, Putin menunjuk Medvedev sebagai Perdana Menteri. Di masa jabatannya sebagai presiden kali ini, ia menjarakan beberapa pemimpin oposisi dan melabeli organisasi non-pemerintah yang menerima dana dari luar negeri sebagai agen asing pada bulan Juni 2013. Pemerintahannya bersitegang dengan Amerika ketika kontraktor NSA bernama Edward Snowden mencari perlindungan di Rusia. Selama menjadi presiden Rusia, juga melakukan pembebasan kepada 25.000 orang dari penjara, termasuk Mikhail Khodorkovsky, raja minyak Rusia yang sudah dipenjara selama 1 dekade di tahun 2018. Vladimir Putin kembali memenangkan pemilihan presiden Rusia dan membuat dirinya menjadi presiden terlama dalam sejarah Rusia hingga saat ini tahun 2024. Pada 15 Januari 2020, Medvedev sebagai Perdana Menteri kemudian mengundurkan diri bersama dengan kabinetnya. Tujuannya untuk memberikan jalan bagi Putin melakukan perubahan konstitusi secara menyeluruh. Perubahan ini membuat Putin dapat leluasa memperpanjang kekuatan politiknya di Rusia. Menyetujui invasi Ukraina. Tanggal 21 Februari 2022, Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) di wilayah Ukraina. Sebelumnya juga tahun 2014, Rusia sukses mencaplok wilayah Crimea dari Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022, Putin menyetujui operasi militer di wilayah Ukraina sebagai Amerika dan Eropa. Keputusan Rusia ini dianggap sebagai aksi invasi. Alasan Putin menginvasi Ukraina karena menganggap Ukraina ingin bergabung dengan organisasi NATO milik Barat. Hal ini kemudian dianggap ancaman oleh Rusia, bro. Itu tadi biografi dan perjalanan dari Vladimir Putin. Bro, apa sih yang ada hikmahnya nggak sih yang kita baca tadi tentang Putin ya? Artinya saya melihat ya emang ketika orang pengen melakukan, terlepas dari kontroversinya ya, sebagai penguasa Rusia yang cukup lama ya, ketika emang orang pengen melakukan tujuannya itu ya emang harus terstruktur. Kayaknya tadi udah terstruktur banget ya si Putin ya dalam jabatan-jabatannya. Dia tahu itu loh, dia tahu arah gerakannya itu mau kemana. Apa yang dia lakukan itu kayak emang sudah terencana, bro. Enggak saat ini menjadi presiden Rusia dan akhirnya menjadikan dia presiden terlama itu tadi, bro. Intinya ya setiap kontroversinya, meskipun dia kontroversi tapi dia tahu apa yang dia lakukan terhadap tujuannya, bro. Itu sih manfaat positif yang bisa saya ambil dari Vladimir Putin tadi. Kayak gitu, bro. Jadi setelah dia menjabat, dia tahu bahkan memenjarakan siapa, kemudian cara mengatur sampai dengan gubernur itu nggak bisa menjabat lagi. Artinya dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Setelah mengamati, ketika dia mendapatkan jabatan, dia langsung eksekusi, bro. Jadi nggak selalu kita
mungkin bagus ya kita melakukan eksekusi, tapi kayaknya mengamati dulu tadi si Putin, mengamati dulu, kemudian ketika sudah tahu goalsnya baru kita eksekusi dengan cepat dan dan lugas lah ya, kayak udah tertata gitu, dat gitu bro. Itu sih menurut saya. Jadi setiap perencanaan yang matang dan eksekusi yang sempurna menghasilkan ya apapun goals kalian sih, menurut saya pasti bisa tercapai bro. Itu yang bisa saya sampaikan bro dari Putin tadi. Semoga biografi dari Vladimir Putin tadi, meskipun agak kontroversial terhadap dirinya, saya kira perlu diakuin bahwa dia adalah eksekutor yang sangat baik dan konseptor yang sangat handal bro dari segi apa yang menjadi tujuannya. Oke, sekian dari saya dan siap.